Hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas 7 cara yang saya gunakan untuk mengatasi stres. Ayo kita simak, semangat! Menurut hellosehat.com, stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya. Stres merupakan cara tubuh kita menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan dari luar maupun dari dalam diri kita. Sekarang kita akan membahas stres yang berasal dari dalam diri kita, yaitu dari pikiran kita yang rumit, yang kebanyakan berpikir, yang mencemaskan situasi di masa lalu ataupun saat ini ataupun di masa depan kita, dan bagaimana cara untuk meminimalkan tingkat stres kita. Sebelumnya kita perlu memahami dan mengingat bahwa sangatlah manusiawi jika kita stres. Jadi tanggapan pertama ya ketika kita stres itu, kita jangan panik. Waduh, saya nih stres. Harusnya atau idealnya saya tuh nggak stres gitu, tapi saya stres. Jadi kepanikan ini membuat kita jadi tambah stres. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah sangat manusiawi dan wajar banget kalau kita mengalami stres. Ya, ada momen-momen ya di saat kita stres, dan pertanyaannya adalah bagaimana respon kita atau reaksi kita terhadap sikon saat kita stres. Kalau reaksi yang pertama adalah panik, gimana nih aku stres? Kalau kita udah panik duluan, kita justru menambah masalah baru dalam diri kita, karena kita jadi memperbesar yang sebenarnya dapat disederhanakan. Itu respon yang pertama. Pilihan respon yang kedua adalah mencoba menenangkan diri kita, menerima bahwa stres itu memang suatu kondisi yang wajar dan manusiawi. Oke, saya terima saat ini saya sedang mengalami stres dan itu wajar, manusiawi, dan saya mulai mencintai diri saya. Jadi mulai memberikan cinta, penerimaan kepada diri saya yang sedang dalam kondisi seperti itu. Untuk mengatasi stres ringan yang seperti ini, saya sarankan teman-teman bisa jalan kaki, misalnya di pagi hari ataupun sore yang udah agak enak ya hawanya. Jalan kaki sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, jalan santai dan sambil memperhatikan apa aja yang ada di depan mata kita. Ada tanaman, ada langit, ada awan. Perhatikan detail-detail yang jarang kita perhatikan. Oh, ternyata tetangga saya misalnya punya tanaman yang bagus, jenis-jenis tanaman yang unik. Nah, itu nggak apa-apa diperhatikan. Jadi ketika kita sedang melakukan jalan kaki sambil refreshing, sambil mengarahkan fokus pikiran kita pada tanaman atau langit dan lain-lain, itu kita sedang mengurangi stres kita, karena setidaknya pikiran kita tidak sedang menyoroti apa yang kita streskan. Cara yang kedua, ambil air putih ya, bukan yang panas banget ya, air putih yang hangat boleh, atau yang agak lebih dingin daripada suhu badan kita, tapi bukan dingin air es. Lalu kita pegang dulu gelasnya, kita niatkan, kita fokuskan sebentar, kita tutup mata, lalu kita bilang dalam hati misalnya, terima kasih energi ilahi mengaliri air ini, air yang menjadi sumber kehidupan untuk kami. Terima kasih air sudah hadir dalam hidup saya, dan terima kasih dengan air ini saya akan menjadi semakin tenang dan semakin percaya kepada Tuhan, semakin beriman, semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin membuat saya percaya bahwa semuanya akan membaik, solusi akan terjadi.
dengan caranya dan di waktunya Tuhan, misalnya seperti itu ya, atau kalimat yang serupa. Lalu setelah itu diminum gitu ya, bisa di botol atau di cangkir besar, pokoknya teman-teman bisa pilih aja mau seperti apa tempat airnya. Yang penting saat meniatkan seperti itu, energi dari pikiran dan hati kita akan mengalir ke partikel airnya dan akan mempengaruhi sel tubuh kita. Jadi secara otomatis juga energi dari pikiran dan hati yang kita fokuskan, kita hasilkan mengubah partikel airnya dan akan mempengaruhi sel tubuh kita. Cara yang ketiga yang biasa saya lakukan adalah menarik nafas panjang. Perhatikan, amati oksigen yang masuk melalui hidung kita dan perlahan-lahan ya menarik nafasnya. Lalu kita beri jeda sebentar, kita tahan nafas kita, lalu baru kita keluarkan dari mulut kita seperti meniup. Lalu sambil seperti itu, sambil kita membayangkan yang kita keluarkan dari mulut kita adalah hawa panas ya, hawa kekesalan misalnya, atau seperti asap hitam ya, anggap aja itu semua akan keluar dari mulut kita dan kembali menyatu ke semesta, dicintai oleh alam semesta. Jadi teknik untuk merilis dengan cepat yang biasa saya lakukan adalah seperti itu, dan juga sambil mengeluarkan nafas saya sering juga bilang dalam hati, terima kasih, saya melepaskan beban ini, atau saya melepaskan aja juga nggak apa-apa. Teman-teman bisa berkreatif mencari kalimat yang tepat, yang nyaman, yang srek gitu. Yang penting setelah melakukan itu nanti kerasanya tuh lebih ringan, lebih enteng. Nah, ini juga teknik visualisasi ya, sambil menghirup udara sambil kita niatkan yang masuk adalah cahaya putih, penyembuhan dari energi ilahi yang mencintai jiwa raga saya misalnya. Lalu yang dikeluarkan seperti yang asap hitam tadi, atau menghirup oksigen kemakmuran juga bisa, kemudahan rezeki ya, niatkan saja seperti itu. Lalu kita hembuskan, keluarkan semua kekesalan kita, semua mental block kita yang bentuknya energi juga bisa seperti itu. Pokoknya saat kita meniatkan, memvisualisasi, membayangkannya seperti itu di pikiran kita, maka itulah yang akan terjadi di sel tubuh kita. Lalu cara saya yang keempat untuk mengatasi stres, kadang memang kalau kita lagi terasa begitu sesak ya, dada kita tuh kayak ketekan. Nah, saya biasanya membayangkan di dada saya ataupun di seluruh tubuh fisik saya bagian luar tuh seperti ada jendela kecil ya, jendela kecil-kecil gitu. Nah, saya niatkan saja saya membuka jendela tersebut. Lalu saat saya membukanya seperti itu, otomatis kebuka ya gitu. Saya niatkan itu kebuka, lalu langsung keluar energi hawa panas dari jiwa raga saya gitu, seperti asap yang keluar gitu kan. Itu membuat saya lebih ringan karena saya berpikir ketika saya meniatkan yang keluar adalah kekesalan saya dan lain-lain, maka itulah yang terjadi. Cara saya yang kelima untuk meredakan stres adalah makan coklat atau makan es krim. Nggak apa-apa teman-teman, misalnya senangnya makan sesuatu makanan gitu ya, ya makan aja, pesan sesekali nggak apa-apa. Itu juga tanda kita mencintai diri kita sendiri. Di saat kita senang menikmatinya, di saat itu hormon bahagia keluar, dan ya mungkin kita jadi bisa melihat masalah kita dengan pola pikir yang berbeda, dengan cara pandang yang lebih luas lagi ketika kita menikmati makanan yang kita makan. Cara saya yang keenam adalah tidur. Kadang kalau udah mumet, udah nggak bisa mikir lagi, saya tidur. Dan untuk membuat saya tidur pula, saya biasanya minum susu beruang. Jadi ya lumayan ya, sangat membantu. Dan kalau emang lagi susah tidur, saya dengarkan musik meditasi. Ada satu lagu yang sangat ampuh untuk saya,
Nanti saya sertakan ya di link deskripsi di bawah. Itu musik dari flute gitu, tapi instrumen, dan itu sangat membantu untuk saya bisa tidur. Setelah bangun biasanya pikiran saya lebih ringan, dan saya juga memperhatikan ketika saya tidur tapi banyak pikirannya itu yang muncul yang malah membesar-besarkan. Misalnya yang saya khawatirkan adalah tentang uang untuk membayar tagihan. Nah, pas saya mau tidur dan susah tidur, pikiran yang muncul itu membesar-besarkan. Jadi kekhawatirannya itu meningkat karena pikiran saya juga membesar-besarkan situasi yang sedang dialami. Jadi kalau kita lagi mau tidur, menjelang tidur itu, kalau muncul pikiran yang lebih menyeramkan itu manusiawi dan enggak perlu panik. Ternyata kok abis bangun itu semua hilang gitu. Jadi memang perlu dipahami ya, kalau misalnya pas lagi mau tidur sikonnya bisa yang seperti itu. Jadi overthinkingnya itu justru pas hampir terlelap. Cara saya yang ketujuh adalah mandi air hangat atau merendam kaki dengan air hangat. Itu juga akan menurunkan kadar stres, jadi lebih rileks. Jadi kalau rileks kita bisa lebih santai lagi dan jadi bisa berpikir lebih jernih daripada sebelumnya. Ya, namanya juga usaha. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Coba dilakukan ya. Jadi kita bisa merasakan manfaatnya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Masya Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!